kita lihat sumber-sumber tenaga kerja. Nah, sumber-sumber tenaga kerja di sini ada yang dari internal dan ada yang dari eksternal. Untuk yang internal itu berasal dari dalam perusahaan. Misalnya dengan melakukan promosi, melakukan mutasi. Nah, kalau dari eksternal itu berarti berasal dari luar perusahaan, ya. Misalnya dari lembaga pendidikan, kampus misalnya. Lalu dari referensi karyawan, misalnya. Pasti di benak kita berpikir, loh kenapa referensi karyawan menjadi eksternal? Ya, kenapa? Karena tetap rekrutmennya dilakukan dari luar perusahaan. Referensi karyawan misalnya ada si A nih yang bisa, ya kan? Nah, itu kan dari luar, otomatis itu tetap termasuk dalam sumber dari eksternal. Lalu ada yang dari serikat pekerja, misalnya siapa? Serikat pekerja memberikan saran. Lalu selanjutnya dari pasar tenaga kerja, dari job fair, media massa, online, ya kan? Nah, yang terakhir ada juga yang mengatakan bahwa sumber tenaga kerja itu dari nepotisme, katanya gitu kan, nepotisme. Loh, kenapa nih nepotisme dijadikan sumber tenaga kerja eksternal? Ya, nepotisme itu pada dasarnya diperbolehkankah? Diperbolehkan. Tetapi di sini nepotisme bukan menjadi poin utama atau poin nomor 1 gitu ya kan? Karena kenapa tetap yang pertama harus yang dibicarakan, yang direkrut adalah tetap yang capable. Tadi kan di definisi tetap dikatakan yang capable, ya, yang berkompeten, yang mampu, ya, yang mampu. Lalu di mana nih peran nepotisme sebenarnya? Nah, biasanya nepotisme ini terjadi di proses seleksi tahap akhir, ya, proses seleksi tahap akhir yang nanti setelah rekrutmen, lalu dia seleksi, lalu dia ada namanya orientasi, lalu dia ada namanya penempatan, ya kan? Nah, itu ya. Nah, dia terjadi biasanya di proses seleksi. Pada saat tahap kapan itu biasanya? Biasanya pada tahap interview. Nah, ketika interview sering sekali itu terjadi. Ya, sering sekali. Dan diperbolehkan. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak mengesampingkan kualitas karyawan. Ya, tidak mengesampingkan kualitas karyawan. Kenapa biasanya terjadi nepotisme? Ya, nepotisme yang saya maksud ya, yang berkualitas ya. Nah, biasanya nepotisme ini terjadi dikarenakan alasan seseorang melakukan nepotisme saat kepada sumber tenaga kerja, misalnya begini. Kenapa? Karena perusahaan atau pemilik ingin memiliki karyawan yang memiliki satu visi dengan dia. Artinya kenapa? Jika dia mungkin mempekerjakan sepupunya atau masih dalam satu keluarga, otomatis nih secara tidak langsung dia berpikir bahwa itu orang pasti satu visi nih dengan saya, sehingga tidak repot-repot lagi nih untuk menyamakan visi, untuk menyamakan tujuan, ya kan, untuk menyamakan sistem kerja, untuk menyamakan komitmen kerja gitu ya, sehingga bersinergi lah dia. Jadi nepotisme itu diizinkan ya. Kita lihat sumber-sumber tenaga kerja. Yuk kita lihat apa sih sebenarnya plus minusnya sumber-sumber tersebut atau kelebihan dan kelemahannya. Kita lihat dari sistem yang internal, rekrutmen internal. Kelebihannya yang pertama, kandidat mengenal baik organisasi. Nah, kelemahannya persaingan ketat yang bersifat politicking. Artinya apa ini? Kita lihat dari sisi kelebihan dulu. Kelebihan kandidat mengenal baik organisasi. Kenapa? Karena kandidat tersebut sudah bekerja di perusahaan kita, ya kan? Otomatis dia sudah tahu nih perusahaan maunya apa, perusahaan inginnya bagaimana, perusahaan sistem kerjanya seperti apa dan sebagainya. Nah, lalu kelemahannya persaingan ketat yang bersifat politicking, artinya ya ada like dislike-nya, ya kan?
Misalnya perusahaan suka si A, ya udah dia aja, atau si B, ya dia aja gitu ya. Itu kelemahannya karena dia dari dalam perusahaan sendiri. Nah, yang selanjutnya kelebihannya apa? Biaya penarikan dan pelatihan rendah. Kenapa biaya penarikan dan pelatihannya rendah? Karena nih, yaitu tadi yang di awal, kandidat sudah tahu nih organisasinya, kandidat sudah kenal nih perusahaannya. Otomatis nih, ya nggak terlalu capek lagi nih perusahaan, toh nggak capek lagi dia harus melatih lagi, ya kan? Menyatukan visi misi lagi, menyamakan tujuan lagi, melakukan pelatihan sistem kerjanya lagi. Nah itu kan karena kandidat sudah kenal. Kelemahannya apa? Masalah motivasi dan semangat kerja bagi yang tidak terpilih. Nah itu kelemahannya apa? Menjadikan karyawan lain cemburu, ya kan? Cemburu, kenapa dia yang terpilih aku tidak? Nah di sini bisa terjadi masalah motivasi, bisa terjadi demotivasi di sini, penurunan motivasi karyawan. Nah ini bahaya di sini. Nah ya kan, semangat kerja yang tidak terpilih, nah itu bahaya, bisa mengganggu sistem di perusahaan tersebut. Nah itu kelemahannya. Lalu selanjutnya dapat meningkatkan semangat dan motivasi karyawan. Kelebihannya, motivasi karyawan yang terpilih, ya kan? Itu dia ya. Jadi yang terpilih pasti lebih semangat toh, lebih semangat dia. Motivasi itu kan dorongan, ya kan? Dorongan, ya kan? Motif, ya kan, mendorong. Lalu selanjutnya kelebihannya apa? Kemampuan kandidat sudah dikenali dengan baik. Tadi saya sudah katakan, karena kandidat mengenal baik organisasi, otomatis perusahaan atau organisasi sudah kenal nih capable-nya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Kelemahannya apa? Kandidat potensial mewarisi kelemahan kultural. Artinya apa? Dia sebenarnya mampu, hanya nih budaya kerjanya. Ya, loh, budaya kerja suatu perusahaan misalnya ya so-so lah, atau biasa-biasa saja. Not bad ya, biasa-biasa saja. Jadi dia tetap nih terkurung dalam budaya organisasi tersebut. Nah, lalu kita lihat nih rekrutmen eksternal. Bagaimana kelebihannya? Penyegaran situasi kerja. Kenapa di sini maksudnya penyegaran situasi kerja? Karena kita merekrut orang itu atau calon karyawan dari luar, otomatis situasinya berubah, otomatis mendapatkan situasi yang baru, orang baru, ya kan? Nah, lalu selanjutnya dapat menekan unsur klik dan kelemahan struktural. Yang terakhir kelebihannya adalah variasi kompetensi SDM organisasi. Artinya apa? Mendapatkan kompetensi, ya. Mendapatkan kompetensi yang baik, karena setiap rekrutmen, ya kan, setiap melakukan rekrutmen, jika dia eksternal, setiap melakukan rekrutmen secara eksternal, maka perusahaan itu akan mendapatkan variasi kompetensi, karena masing-masing orang kompetensinya berbeda-beda, inovasi kompetensinya berbeda-beda, inovasi ilmunya juga berbeda-beda. Nah, lalu kelemahannya apa? Masalah ketepatan bagi organisasi dan lingkungan. Kadangkala sistem sumber rekrutmen yang diambil dari luar itu biasanya kadangkala nih kurang tepat dia misalnya. Tapi nanti kan ada proses seleksi sebenarnya ya. Nah, lalu menurunkan semangat dan motivasi tenaga kerja yang lama. Ya, sering sekali bahwa karyawan yang baru itu menurunkan semangat kerja, motivasi tenaga kerja yang lama. Karena kenapa? Karyawan yang baru biasanya membawa ide-ide yang lebih baru, ide-ide yang lebih fresh misalnya. Lalu perlu waktu penyesuaian. Itu tadi saya katakan bahwa jika dari eksternal, maka perusahaan itu perlu waktu penyesuaian, perlu memberikan pelatihan yang banyak, otomatis biayanya yang besar. Perlu memberikan pendidikan yang banyak, otomatis makan biaya yang besar. Ya, itulah sumber rekrutmen kalau kita lihat dari kelebihan dan kelemahan. Sampailah kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu kendala-kendala dari perekrutan.
Yang pertama, kendala perekrutan itu adalah kebijakan-kebijakan dari organisasi tersebut atau perusahaan. Yang pertama, kebijakan apa saja? Kebijakan yang pertama adalah kebijakan promosi. Nah, kebijakan promosi itu biasanya menjadi kendala perekrutan. Terkadang susah ini kalau bicara promosi, karena semua ingin promosi, semua berebut. Nah itu ya, itu menjadi kendala karena pasti semua ingin promosi. Nah setelah dipromosikan, siapa yang tidak ingin bertahan, ya kan? Nah itu ya, terkadang kebijakan promosi itu menjadi kendala di suatu perusahaan. Lalu selanjutnya kebijakan kompensasi. Nah itu ya, nah banyak perusahaan yang kebijakan kompensasinya tidak sesuai aturan. Ini menjadi kendala dalam perekrutan. Dan kembali lagi kita lihat bahwa tadi faktor-faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah kompensasi yang harus jelas, promosi yang harus jelas. Nah, tapi itu sering menjadi kendala dia, ya. Makanya perusahaan yang perusahaan yang solid, ya, perusahaan yang besar saya bilang, yang sudah jelas nih jenjang karir karyawannya, yang sudah jelas nih sistem kompensasinya, itu tidak menjadi kendala bagi perekrutannya. Rame dia, ya, rame dia merekrut. Pelamarnya rame. Tapi kalau perusahaan yang masih biasa-biasa, nah yang masih biasa-biasa itu akan sulit peminatnya sulit. Nah ya, lalu kebijakan status karyawan sering sekali melakukan tadi sudah saya katakan yang honor itu ya. Padahal yang kontrak misalnya, padahal kan pengennya itu yang tetap ya. Calon karyawan tuh pengennya status karyawan yang tetap. Nah itu ya. Lalu kita lihat lagi kondisi pasar tenaga kerja dan kondisi lingkungan eksternal. Saya gabung saja. Kondisi lingkungan eksternal misalnya kondisi suatu negara ya. Eksternal itu berarti di luar. Nah seperti sekarang ya kan. Bagaimana nih mau melakukan perekrutan, kondisi kita misalnya lagi terserang COVID-19 ya kan. Nah itu ya. COVID-19 ini menjadi masalah ini sebenarnya. Makanya boro-boro perekrutan yang ada sekarang malah ancaman PHK. Nah itu ya. Jadi kondisi lingkungan eksternal itu mempengaruhi sistem perekrutan. Ya dari luar misalnya nih COVID-19, lalu tentu imbasnya ke perekonomian. Nah lalu imbasnya pasti ke perusahaan. Bagaimana nih perusahaan melakukan perekrutan jika terjadi masalah seperti ini? Ya, lalu selanjutnya persyaratan jabatan. Nah, ini agak ribet. Misalnya nih persyaratan jabatan harus memiliki KTP misalnya daerah tersebut, ya kan? Tapi kan sekarang sudah KTP-nya sudah nasional ya. Nah, misalnya itu. Lalu misalnya ada harus surat keterangan domisili misalnya. Harus ada surat apa gitu yang memberatkan calon karyawan atau pegawai. Ya sering sekali begitu kan. Nah kita lihat tuh, misalnya contoh kecil nih, surat keterangan akreditasi kampus misalnya. Gimana nih coba nih kalau misalnya dia melamarnya di Jakarta, kampusnya di Papua. Nah itu kan agak repot ya. Nah misalnya begitu, itu kan menjadi persyaratan yang agak sulit nih untuk kita misalnya melakukan rekrutmen ya kan. Melakukan rekrutmen tuh sulit. Nah lalu kebiasaan pelaksanaan perekrutan, kebiasaan perusahaan, kebiasaan perusahaan dalam melakukan perekrutan, ya tergantung metodenya ini sekarang nih. Nah biasanya sering sekali misalnya kalau dia metodenya metode tertutup, ya kan, nah itu agak susah. Nah kebiasaan sering sekali oh iya dia nggak pernah melakukan perekrutan, padahal dia melakukan perekrutan secara internal ya kan. Nah itu kita bicara ke kendala-kendala perekrutan yang eksternal ya, yang untuk kebiasaan pelaksanaan perekrutan. Nah oke, sampai di sini pembahasan saya. Oke, mari kita belajar manajemen sumber daya manusia dengan cara yang sederhana namun menarik. Oke, terima kasih, sampai jumpa.